Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama memulai hari kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, berjumpa kembali dalam Renungan Lilin Kecil. Banyak dari kita seringkali merasa kita ini kecil, kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin banyak dari kita merasa kita ini diremehkan, direndahkan oleh banyak orang. Tidak menjadi masalah Bapak Ibu, karena memang kita ini kecil dan kita bukan siapa-siapa. Tetapi ingat loh, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa membawa dampak yang ajaib dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap lakukan kebaikan-kebaikan yang walaupun kecil, walaupun mungkin tidak terlihat wow, tetapi tetap setia melakukannya. Sebagaimana sebuah lilin, sekalipun kecil, sekalipun mungkin kelihatannya sederhana, tetapi bukankah pada waktu pertama kali kalau lampu mati, listrik padam di rumah kita justru mencari lilin itu yang kecil itu Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memberikan penerangan pada setiap kita. Demikian pula dengan setiap kita. Kita nggak akan pernah tahu perbuatan baik kita sekecil apapun, suatu saat akan mengubah kehidupan orang dan membawa dampak yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Engkau baik buat kami. Memang Tuhan, kami seringkali merasa diri kami bukan siapa-siapa, kami seringkali rendah diri, bahkan kami seringkali mengecilkan keberadaan kami sendiri, dan kami merasa tertolak, merasa tidak berguna. Tetapi kami mengucap syukur, hari ini Engkau akan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang luar biasa, yang tinggal dalam diri kami yang kecil ini. Dan pada saat itu Tuhan, Engkau adalah hidup kami percaya kehidupan kami akan berubah untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat, bawa dampak yang besar buat lingkungan sekitar kami. Karena bukan kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, dan tetap kami adalah bukan siapa-siapa. Dan sembunyikan kami di balik kayu salib-Mu. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah, Engkau adalah Allah yang baik buat kami. Mari kita dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali melanjutkan kebenaran pembacaan firman Tuhan tentang kisah orang yang Tuhan Yesus Kristus sembuhkan di kolam Bethesda. Kita akan membaca kembali di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berapa? Di episode sebelumnya dikatakan 38 tahun. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dari kesetiaan orang ini untuk terus berada dalam kolam Bethesda sekalipun dia belum mendapatkan kesembuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia terus berusaha untuk dapat masuk ke dalam kolam, tapi selalu gagal. Karena apa? Karena dia lumpuh. Sedangkan orang yang lain mungkin lebih cepat karena mereka tidak lumpuh, mungkin mereka punya penyakit yang lain. Tetapi bersyukur hari itu dia tetap datang ke kolam Bethesda, sehingga dia berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan dia. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-7 pula kita dapati bahwa orang itu berkeluh kesah kepada Tuhan dan tidak menjawab pertanyaan Tuhan. Karena Tuhan bertanya, apakah engkau mau sembuh? Tetapi apa jawaban orang itu? Dia menceritakan masalahnya, persoalannya, dia menceritakan pergumulannya, dia menceritakan keadaannya, bahkan dia kemudian menyalahkan keadaannya, menyalahkan lingkungannya, menyalahkan orang lain. Bukankah itu yang dikatakannya? Bukankah dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku? Dia menyalahkan orang lain. Dia mencari kambing hitam. Dan ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan yang berikutnya, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, menyalahkan keadaannya, kondisinya. Bukankah itu yang sering kita lakukan pada saat kehidupan kita tidak berjalan seperti apa yang kita mau, tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia ini Tuhan, kehidupanku jadi berantakan. Gara-gara istriku Tuhan, gara-gara anakku, gara-gara suamiku, gara-gara orang tuaku, gara-gara rekan bisnisku yang menipu aku, gara-gara sahabatku yang ternyata mengkhianati aku, gara-gara temanku yang membohongi aku, gara-gara dia Tuhan yang menipu aku, dan yang lain-lain Bapak Ibu. Atau kemudian menyalahkan keadaannya, ini gara-gara aku Tuhan, aku tidak tinggi, aku tidak tampan, aku tidak ganteng, aku tidak cantik, aku tidak cerdas, aku tidak pinter, aku dalam keadaan sakit yang gak sembuh-sembuh, aku dalam keadaan kekurangan, aku gak mampu, ekonomiku berantakan, aku
usahaku sudah bangkrut Tuhan, oleh karena itu orang meremehkan aku, mereka meninggalkan aku. Bukankah itu yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu? Dan itu pun juga masih terkadang dan bahkan juga sering saya lakukan. Sering kali saya menyalahkan kondisi saya, kelemahan saya, keadaan sekeliling saya. Tapi firman pagi hari ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa seharusnya kita tidak pernah menyalahkan itu semua, tapi justru kita menjawab pertanyaan Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang seringkali kita bahkan sampai lupa bahwa Tuhan mau melawat kita melalui masalah kita. Amin. Seringkali justru masalah itu terjadi, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun, karena Tuhan ingin mengubah pribadi kita, mengubah karakter kita, ingin memberkati kita, ingin menyatakan kuasa dan mujizatnya. Ada sebuah kalimat yang luar biasa. Engkau ingin mujizat yang besar, engkau akan mengalami masalah yang besar. Demikian pula sebaliknya. Kalau engkau tidak mengalami masalah, engkau tidak akan pernah mengalami mujizat. Dan itu yang terjadi. Orang ini mengalami mujizat. Dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Pada waktu dia dengar kita komplain, pada waktu dia dengar kita berkeluh kesah, mungkin marah-marah, mungkin kecewa dan lain sebagainya, dia nggak pernah ninggalin kita. Dia nggak memarahi kita juga. Seperti apa yang terjadi pada saat orang ini mulai komplain pada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengarkan setiap seruan jeritan hati kita. Kenapa? Karena dia tahu, dia pun pernah mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus Kristus juga pernah mengalami masalah sebagai seorang manusia, karena dia pernah hadir dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak menghardik, tidak memarahi, tetapi Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Pertanyaannya, pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada setiap kita, apa respon kita? Ini yang paling penting. Kata-kata Tuhan Yesus ini merupakan sebuah kata-kata perintah yang penuh dengan kuasa. Artinya apa? Bangunlah. Bangunlah dari masalah kita. Bangunlah dari mengasihani diri sendiri. Bangunlah dari keterpurukan kita. Bangunlah dari kekecewaan kita. Bangunlah dari kepahitan kita. Berjuang Bapak Ibu. Mungkin tidak mudah, tetapi percaya pada waktu kita mau belajar berani untuk bangun, untuk melangkah dari zona aman. Dikatakan angkatlah tilammu. Artinya apa? Angkatlah semua masalahmu, angkatlah semua persoalan, angkatlah semua sakit hatimu, dan buang itu semua. Dan kemudian berjalanlah, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita lakukan. Dan setelah orang ini melakukan itu, dia mengalami kesembuhan. Suatu mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan bangun. Saya sendiri pun mengalami hal-hal semacam ini. Jangan sampai masalahmu, jangan sampai masalahku, jangan sampai sakit penyakitku membuat aku justru tidak pernah berani untuk bangun, tidak pernah berani untuk bangkit. Jangan terlalu terpuruk. Mungkin memang ada waktu-waktunya kita untuk bersedih, ada waktu-waktunya kita untuk berkeluh kesah, itu bukanlah hal yang salah. Tetapi jangan berkubang, jangan tenggelam di dalam kesedihanmu, jangan tenggelam dalam masalahmu, jangan tenggelam di dalam pergumulanmu, tetapi bangunlah. Bangunlah Bapak Ibu. Angkat tilam kita, angkat pujian penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Angkat apa yang kita punya saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan berjalan dalam kemenangan dan mujizat Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang ini taat untuk melakukannya. Hari ini apa engkau mau taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun keadaanmu belum berubah, karena engkau percaya bahwa mujizat itu ada buat setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai keadaan mempengaruhi ketaatanmu. Jangan sampai apapun kondisi mempengaruhi ketaatanmu. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan, taat kepadanya. Dan kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Puji nama Tuhan. Bersama saya selalu dalam doa. Bapak, saat ini kami ucap syukur apapun keberadaan kami, apapun keberadaan anak-anakmu hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia buat setiap kami. Kalau hari ini mengatakan, maukah
Engkau sembuh. Ya Tuhan, kami mau sembuh, kami mau pulih, kami mau bangkit, kami mau melihat mujizat-Mu Tuhan. Dan pada saat Engkau perintahkan pada setiap kami, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, maka kami akan bangun Tuhan. Kami akan mengangkat apa yang sudah kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mujizat menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, pemerintahan bangsa ini. Karena Engkau mengasihi mencintai bangsa kami. Engkau akan membawa bangsa kami dari satu kemenangan pada kemuliaan, dari satu kemenangan pada kemenangan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami terima berkat-Mu Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan menjadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hadiman kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, tamu sudah menyertai kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlimpah dalam kehidupan kita, penyertaan pertolongan yang Roh yang kudus menyertai berkati untuk bungkus setiap kita, hari ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya. Sampai Dia datang kali kedua menjemput kita di awal-awal yang permai. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan Engkau dan kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Mari kita yang siap bangkit, bangun, berjalan bersama dengan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Dan tidak pernah jemu-jemu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mohon kebaikan Bapak Ibu untuk like video ini, untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk komen, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan bagikan video ini, share kepada siapa saja, teman-teman, sahabat saudaramu yang membutuhkannya. Karena kebaikan kecil yang kau lakukan dengan membagikan video ini, saya yakin dan percaya engkau akan menuai anugerah Tuhan yang besar dan membuat dampak yang besar bagi kehidupan orang lain. Haleluya, selamat beraktivitas bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjalan dalam kemenangan. Amin.